Ya, kembali lagi bersama saya Os Magang, tentunya Erik Sadewa, dan di sebelah saya ada Hipma MPH. Nah, mungkin lebih baiknya kenalin satu persatu. Dari A. Siap. Ya, kalau saya Ferdi Octavianus. Ferdi Octavianus. Sekarang alhamdulillah diamanati oleh keluarga besar sebagai Ketua Umum Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Merah Putih Hitam. Merah Putih Hitam yang disingkat MPH. Yang A. Kalau saya Deska Badiwaga, saya bertugas diamanati oleh kakak-kakak di Sekretaris Jenderal di Hipma MPH. Dari Jenderal Hipma MPH. Yang A satunya lagi. Kalau saya Faisal Haji Pradana, Ya. dan alhamdulillah juga dipercaya sebagai bendahara umum oleh keluarga besar, bendahara umum Hipma MPH. Hipma MPH. Jadi Hipma. kalau kita bicara Hipma MPH itu, Hipma itu sangkutannya sama pendidikannya. Betul. Karena kalau bicara kita ini kan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa. Nah, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa. Ya, Oke. jadi memang satu pautnya dengan zona pendidikan. Zona khususnya. pendidikan. Seperti itu. Empiris lah ya. Iya. Nah, dari tadi ketua ini Ferdi tadi menjabat sebagai ketua udah berapa tahun? Kalau sekarang berarti 3 dari 2019 akhir nantinya. Jadi generasi pertama berarti? Oh bukan generasi pertama Hipma bukan. MPH. Sudah ada ketua-ketua sebelumnya dan juga ada inisiatornya di Hipma MPH ini, ada kakak-kakak kita juga zaman dulu. Jadi saya ini kita bisa disebut generasi penerusnya. Generasi kalau boleh tahu berapa generasi sih udah ganti ketua berapa kali? Kalau bisa disebut tiga generasi ya. 3 generasi. Kalau di Hipma MPH-nya sebelumnya kan Hipma MPH ini namanya MPH Remaja. Emang remaja. Remaja, lalu bertransformasi menjadi Himpunan Pelajar dan Mahasiswa MPH. Di situ diketuai oleh Gemilang, lalu diganti ke Raja, baru Raka, baru ke saya. Nah, Himpunan Pelajar Dan Mahasiswa. Berarti di sini ada pelajar ini berarti ada SMA atau SMP ya? ada Enggak universitas mahasiswa aja. ada Oh, dari ada. SMP, SMA, bahkan universitas ada di kita. Nah, ini tuh bisa dibilang organisasi kan ya? Ya. Organisasi. Visi misinya ini apa sih sebenarnya? Sebetulnya kalau berbicara Hipma MPH ya, Iya. visi kita itu sebetulnya untuk menjadi sebuah generasi penerus bangsa. Iya. Jadi kita ini dibentuk, yang Hipma MPH ini terlahir dari rahim keluarga besar MPH. Yang bagaimana caranya Hipma MPH ini jadi organisasi kader. Jadi yang pelajar dan mahasiswa ini diserahkan ke kita semua untuk dididik di Hipma MPH. Baru setelah itu baru bisa ke MPH-nya. Seperti itu. Kalau untuk berbicara visinya mungkin sebagai organisasi kader, sementara misinya juga beberapa, yang salah satunya adalah sebagai organisasi kader yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme, kecintaan terhadap Pancasila, menjaga NKRI. Yang kedua juga sebagai organisasi yang menjadi regenerasi keluarga besar MPH. Oh, oke. Nah, maaf dipotong. Kenapa bisa sebesar se-Jawa Barat ini? Ya sebetulnya dari proses ya. Iya. Hipma MPH ini dari proses. Karena kalau dilihat ya perjuangan kita juga kan bersama-sama. Iya. Dari berbagai program pendidikan Iya. kader, aksi-aksi sosial di masyarakat. Hingga mungkin dari apa yang kita lakukan ya menuai hasil selama ini. Jadi sudut pandang masyarakat ke kita juga mungkin positif, dan juga sehingga mungkin bisa terdengar nama Hipma MPH ini mungkin di masyarakat. Dari visi misi. Betul, dari visi misi tersebut yang kita implementasikan. Oke, itu nih. Keuntungan masuk ke Hipma MPH itu sendiri apa sih? Kalau bagi saya yang dialami, Iya. mungkin nanti juga rekan-rekan yang lain. Iya. Kalau dari saya mungkin yang sudah jelas masuk ke Hipma MPH ini kita dapat keluarga baru. Keluarga Oke. baru.
Karena kan berbicara Hikmah MPH dan juga MPH ini kita organisasi, tapi asasnya kekeluargaan. Asasnya keluarga. Udah pasti keluarga baru. Yang kedua, kita sudah dapat ilmu yang baru, Oke. belajar dan berproses di organisasi, khususnya di MPH. Yang ketiga, ya kita dapat jejaring perkawanan yang luas. Berarti bukan komunitas dong ya? Ini legal kan ya? Legal, kita punya Iya. badan hukum. Badan hukum. Badan hukum juga. Jadi udah disahkan juga secara Kementerian Hukum dan HAM. Ya, ntar kalau komunitas anarkis, ada ya maksudnya. Iya, maksudnya nggak semua komunitas, kan banyak komunitas yang ya Oknum-oknum ya macam. oknum-oknum yang kayak gitu lah gitu. Ya tadi bicara keuntungan seperti itu. Dari A-nya sendiri beda-beda keuntungannya apa tuh? Ya paling yang pertama sih betul memperluas ini apa, menambah keluarga besar Ya. gitu, menambah relasi kita juga, kita bisa Relasi untuk jenjang ke depan. kedepannya ya betul, dan bisa juga buat ini apa, tukar pikiran. Brainstorm. Ya paling kurang lebih segitulah. Nah, keuntungannya? Nyambung dari kata ketum tadi bahwa organisasi MPH ini juga berlandaskan kekeluargaan. Iya. Pada akhirnya mungkin sangat langka ketika ada organisasi. Saya juga banyak ikut organisasi dari zaman SMP, SMA. Oh, berarti udah mengenal organisasi. Udah lama. Tapi ketika masuk ke Hikmah MPH-nya itu sendiri dan sebagai keluarga besar MPH, saya merasakan betul ketika organisasi ini memberikan peluang, memberikan rasa tadi dibilang juga asas kekeluargaan, di mana ketika kekeluargaan itu terbentuk, ketika ada adiknya yang ingin berkembang itu bukannya ditahan atau seperti apa, tapi benar-benar didorong jadi seri asi, seri asuh, seri asa itu beneran gitu deh. Berarti disalurkan. Disalurkan itu bentuk keahliannya, pekerjaan atau macam-macam sih. Macam-macam. Kayak sebelum jauh ke masalah Biar. pekerjaan juga ada masalah bakat juga di Ya. MPH, ada autores, ada Ya. MPH Ya. material art, ada ya tahu itu. juga untuk yang e-sport juga ada. Terus juga selain itu di MPH itu sendiri saya juga merasakan bahwa kemudian kita kan ketum sekjen dan saya punya bakat aslinya seperti berbeda-beda. Misalnya seperti ketua itu lebih ke arah eksekutor, sekjen juga eksekutor, dan saya konseptor gitu. Jadi walaupun saya berbeda dengan kawan-kawan, tapi tetap bisa berelaborasi, bisa tetap berkolaborasi menghasilkan suatu ide gagasan yang ya insya Allah sempurna gitu untuk nusa dan bangsa. Mungkin itu sih Kak. Maksud dari eksekutor di sini dikaji dulu langsung eksekutornya. Ya, eksekusi. Jadi Oh, di MPH ini nggak bisa seenak tidak. Kita kan keluarga besar. ya. Karena mungkin saya ketua umum nggak bisa gimana saya asal ABC kan. Oh, harus mendengar aspirasi yang. Ya Ah, betul. oke. Jadi kalaupun ada misalkan kita ingin merancang satu program, Oke. ini saya bicarakan dulu dengan jajaran kepengurusan. Oh baiknya seperti apa, baiknya seperti apa. Baru kita eksekusi nantinya melalui saya nantinya dalam hal Musyawarah. Ya, dari musyawarah tersebut nanti menghasilkan satu gerakan bersama gitu. Gitu kan. Dan itu dilihat maksudnya dilihat progresnya bagus nggak nih? Kalau misalkan progres nggak bagus berarti ada evaluasi lagi, Mas. Ya betul, Ya. evaluasi. Nah, saya pengen tahu trigger. Mungkin saya tanya tiga-tiganya. Trigger masuk MPH. Masuk MPH ya. Nah, Kalau dulu saya sebetulnya udah kenal dari lama di MPH. Saya SMP kan di 20. Saya ruang lingkup keluarga besar MPH lah. ya. Cuman ya saya juga suka sama pemikiran-pemikiran Soekarno di situ. Hmm. Belajar lah mengenal dari buku di bawah bendera revolusi. Akhirnya karena ngelihat MPH ini adalah satu organisasi yang emang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme. Kan motonya juga cinta Pancasila, jaga NKRI Iya. melalui persatuan kebinekaan. Oke. Jadi ya saya rasa juga
oh ini yang saya butuhkan, satu wadah yang dimana bisa mengembangkan potensi saya, menambah saudara baru, yaitu MPH. Seperti itu kalau dari saya. Triggernya untuk masuk ke MPH itu berarti dipelajari dulu, dikaji dulu, dan ternyata cocok baru masuk ke sana. Bahkan saya sempat datang langsung ke sekretariat di Mas Kumambang untuk mau masuk ke keluarga besar MPH, juga udah ada niat dari situ karena melihat organisasinya juga positif. Berarti kita baca dulu story Soekarno atau Bung Hatta atau Ya, ini baca-baca dulu satu pemikiran lah sama MPH dengan punya rasa nasionalismenya, cinta terhadap Pancasilanya. Jadi ya masuk ke situ. Jadi cocok lah, ini wadah yang cocok buat saya gitu. Ya logis sih. Karena negara ini harus dibangun oleh pemuda sih. Jadi bukan mengganti yang tua ya, maksudnya kasih ruang lah, kasih spare atau kasih spare untuk pemuda inilah, gitu maksud saya itu. Generasi juga. Jangan menjadi sistem besi gitu, maksudnya ada kan orang-orang yang mana masih moral kunci bahasa Sundana boga pikiran naon sih. Nah saya kurang suka sih orang-orang kayak gitu, karena kita belajar tuh dari siapa aja, bisa kita belajar dari anak SMP, anak SMA, bahkan kita nggak tahu pola pikir dianya. Iya betul. Kadang kita tertinggal juga pola pikirnya sana gitu. Semua tempat itu adalah sekolah. Iya, semua tempat adalah sekolah. Nah, kalau hanya ke triggernya seperti apa? Kalau saya sih pertama masuk Hikmah gitu dari tongkrongan. Dulu sering nongkrong sama kakak saya, ada Fahmi Bule, sama bekas ketua umum Hikmah juga, Raka Rahman Kak. Di situ saya sering nongkrong bareng. Nah, daripada nongkrong nggak jelas nih, mereka kan udah di Hikmah duluan. Sering lah nongkrong gitu, lihat Hikmah gimana. Nah, di situ saya ada ketertarikan untuk masuk Hikmah karena ada penyaluran bakat lah. Terus berasaskan kekeluargaan juga. Terus motonya juga kan, lagu untuk menjadi satu, jangan berdiri samping kami. Iya. Nah, itu saya sangat setuju. Karena gimana ya, orang-orang itu kan berpendapat beda-beda. Iya. Tapi kita di sini satu komando, itu yang membuat saya tertarik untuk masuk di MPH. Iya sih, saya setuju harus satu komando sih, itu saya setuju sih ya. Biarpun kita punya aspirasi, pemikiran, tapi kalau tidak ada controlling, maksudnya controlling bukan kontrol negatif ya, kontrol apa ya, pemaksaan gitu ya, bukan kayak gitu. Ya kalau kontrolnya bagus ya kita berkembang pastinya kan ya. Nah kalau A-nya sendiri ke triggernya? Mungkin tidak jauh berbeda dengan Ketum dan juga Sekjen, tapi secara historis saya kenal duluan dengan Ketum Ferdi sebelum jadi Ketum malah. Jadi kayak yang saya bilang tadi di awal, karena saya seorang yang pemikir lah, jadi setiap mau ngelakuin apa tuh terlalu banyak mikir dan lain-lain. Dan setelah melihat pergerakan dari Hikmah MPH sebelumnya juga, kan sering dampingin terus Ferdi kan sebagai teman lah, sahabat dulu. Dan saya lihat, saya rasa ini loh wadah yang sebenarnya saya cari dari dulu. Wadah yang kemudian bisa memberikan banyak hal dan memberikan banyak ruang kepada saya juga yang kemudian membutuhkan supporting system yang sangat baik lah untuk di organisasi. Dan setelah saya lihat progresnya, dan saya rasa ini yang dicari-cari dari lama sebenarnya, dan alhamdulillahnya diterima sangat baik oleh kawan-kawan dan diterima sangat baik juga oleh keluarga besar MPH, dan alhamdulillah juga sekarang dipercaya jadi bendahara. Gitu sih Kang. Kalau pemikir berarti suka dengan buku-buku filsuf? Kurang lebih sih kan. Jadi kalau misalnya tadi kan saya bilang ketua sama sekjen itu bagian eksekutor, tahu nih step by step ketika udah ada konsepnya. Nah kalau saya bagian yang
menggodok si konsepnya itu seperti ini loh. Nah, saya lemah di eksekutornya karena saya pemikir itu. Nah, ketua dan sekjen yang melengkapi itu. Jadi kita juga harus saling melengkapi lah. Iya, karena pemikir sih karena kebanyakan kontradiktif ya. Ya, filsuf ya kontradiktif. Terlalu banyak mikir jadi kalau eksekutor sih ya empiris, terus nurani, memilah, memikirkan kemaslahatan bersama ya itu tadi. Nah, untuk ini kan semakin lama kan semakin besar nih kan, ada peluang-peluang lagi lah, maksudnya bercita-cita nggak sih untuk bikin suatu wadah lah, bukan wadah ya, apa ya, bukan perusahaan, apa ya, semacam produk atau apa gitu, lapangan pekerjaan sendiri yang namanya MPH atau namanya itu, ada cita-cita itu nggak sih? Kalau sebetulnya ada sih Kang, soalnya kan bagi saya ya dan dengan kawan-kawan yang lain, kesuksesan organisasi itu kan dua. Yang pertama kita bisa regenerasi, yang kedua gimana caranya kita bisa distribusi kader, ya kan? Kan kalau berbicara mengenai organisasi ataupun anggota organisasi ini kan mereka udah ngeluangin waktu mereka, tenaga mereka, pemikiran mereka, bahkan uang mereka untuk beli bensin, kopi, atau merokok. Jadi ya memang juga tugas dari organisasi juga dengan kader-kader yang militan atau ada perjuangannya, sehingga ya bagaimana caranya juga organisasi ini bisa bermanfaat. Selain kita punya saudara baru, tapi juga kita bisa bantu pembasisan ekonomi mereka. Seperti itu mungkin kan. Jadi untuk lapangan pekerjaan yang baru mungkin, ataukah kita punya akses atau apa yang bisa nantinya mereka ini bisa bekerja untuk basis ekonomi mereka, ya kenapa enggak? Itu bagi saya wajib bagi organisasi. Nah, untuk masuk Hipma MPH ini siapapun bisa masuk? Bisa masuk. Dalam ruang lingkupnya dia masih pelajar ataupun mahasiswa. Masih pelajar ataupun mahasiswa. Tidak dilihat dari ekonomi? Oh enggak, jelas enggak. Kita nggak pernah membeda-bedakan. Kalau misalkan nih dia berpotensi gitu ya, ada orang berpotensi ekonomi kurang, terus dia pengen masuk ke MPH, itu ada programnya nggak? Ada. Oh ada, udah jelas ada. Jadi siapapun yang mau masuk ke keluarga besar Hipma MPH, ya, kita juga ada, kita ngebangun ini kan namanya silabus kaderisasi. Maksud? Jadi di kita itu ada jenjang jabatan ataupun kayak pendidikannya. Jadi kalaupun dari calon anggota mau masuk ke keluarga besar Hipma MPH, mau jadi anggota tetap, mereka itu harus ikutin dulu masa penerimaan anggota baru, program masa penerimaan anggota baru. Nah, masa penerimaan anggota baru ini nanti diikutin tuh sama calon-calon anggota, baru kita berikan materi kayak Pancasila 1 Juni, nasionalisme, ataupun dan sebagainya, pengantar sejarah gerakan pemuda dalam silabus itu. Baru kalau mau tingkat lanjut, dia berproses misalkan duduk di posisi kepemimpinan cabang di tingkat kota ataupun kabupaten, ada lagi pendidikan lagi. Oh, ini hampir semacam hierarki. Maksud saya hierarki ini konotasinya bukan hierarki negatif ya, maksudnya dia ngelihat keseriusan anak ini ke Hipma MPH ini serius nggak sih? Gitu. Apakah, maaf ya, bahasa saya kotor bahasa saya agak frontal kayaknya. Apakah hanya jadi sampah, ngotorin lah? Sebetulnya biasa juga dididik sama kita ya. Ada Ali Luar Ginanjar, Dani dan juga kakak yang lain Aswani, bahwa dalam organisasi juga ya kita selain daripada pemberian ilmu, jadi kalaupun ada misalkan anggota kita yang asalnya cuma ngeherinan atau bagi kita itu tidak masalah. Yang penting ketika dia datang ke Hipma MPH, dia sudah ada proses, dia emang betul-betul pingin gitu untuk bergerak di Hipma MPH, kita tidak pernah menjauhkan orang-orang seperti itu. Oh, karena ada step-step itu ya? Step-step itu. Bahkan ada pun misalkan ada kader kita yang melenceng ke arah apapun, kita tetap rangkul. Karena juga ajaran dari kakak-kakak kita, khususnya Ari Luar Ginanjar, bahwa
jauh itu saling mengingatkan, tapi kalau udah dekat ya saling menjaga. Berarti ada teguran atau hukuman mungkin? Kalau untuk teguran ya sudah pasti, karena kita ya saling mengingatkan. Kalau ada yang salah itu tidak boleh sama kita itu dijauhi atau apa, tapi kita dekati, kita bantu permasalahan apa sih yang jadi masalah. Problem soal ininya apa sih gitu. Betul. Membantu jalan keluarnya gimana Ya. gitu. Oh. Karena kita ya keluarga besar, apapun bisa kita bantulah. Selagi kita bisa mampu ya kenapa tidak gitu untuk saudara sendiri. Ya, tapi kan itu tergantung orangnya juga ya. Iya betul. Tergantung kalau orangnya bandel terus melenceng, emang nggak bisa di ini, pasti ada tindakan tegas dong. Iya, kalau untuk tindakan tegas ada, karena ada komisi khusus ya, komisi Ya, disiplin. komisi disiplin. Tapi mau sejelek apapun ataupun mau sekasarnya atau sengaja apapun, Iya. orang ini dia tetap masih saudara kita. Jadi Hmm. perlu kita rangkul, kita ingatkan apapun itu. Seperti itu kan. Oh, cukup ini ya, cukup bagus ya. Biasanya agak kejam ya. Organisasi yang lain tuh agak kejam, biasanya dia ngelakuin kesalahan sedikit aja ya udah out gitu misalkan gitu. Ini masih ada pertimbangan, masih bisa diperbaiki. Iya, karena kan kita asasnya kekeluargaan. Kekeluargaan. Mau ya itu balik lagi, mau sengaja apapun ataupun berbuat kesalahan apapun, ya tugas kita sebagai saudara tetap merangkul, tetap mengingatkan, jangan lagi membuat hal seperti itu. Ya kita membantu juga gitu kan, sebagai itu kan tugas saudara. Tugas saudara. Ibaratnya kayak kakak kita yang pernah bilang, ibaratnya kayak pakaian yang kotor nih, kita cuci kembali biar rapi, licin ini. Jadi dirangkul lagi, bukan dibuang. Bukan dibuang. Iya. Intinya sih kan setiap orang kan punya tahapan prosesnya masing-masing. Iya. Yang Pola tadi pikirnya masing-masing. Kadang si orang itu sampai ke tahap baik itu kan butuh proses yang cukup panjang. Nah, kita tuh sebagai keluarga besar menemani proses itu dari sampai ke ujung sampai selesai. Mau itu dia melenceng di tengah-tengah, di seperempat, ya itulah tugas kita sebagai keluarga besar untuk merangkul, terus mendampingi sampai dia benar-benar ke arah yang lebih baik. Itu sih. Berarti pendekatannya dari hati ke hati ya? Iya, katanya emosional. Emosional ya? Soalnya dari pembina kita juga, Ayu Wong protesnya gini, nungarana dulur, rek benar rek salah, bela heula. Karena kita kan berasaskan keluarga besar. Nah, pasti ada standaritas untuk masuk MPH, HIPA MPH dong. Kalau untuk standaritas mau masuk ke HIPA MPH itu sebetulnya kita nggak pernah membeda-bedakan Kang ya. Iya. Yang paling penting kalau dia ini masih pelajar ataupun mahasiswa, Iya. siapapun itu mau dari ras apapun, golongan apapun, Iya. agama apapun, dia berhak untuk masuk ke HIPA MPH. HIPA MPH. Ya, kita nggak boleh mengkotak-kotakan. Gitu. Karena ya kita yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme ya harus menjaga kebinekaan. Ya karena Indonesia ya. Jadi udah nggak ada lagi. Misalkan kamu agama A atau B nggak boleh masuk ke sini, udah nggak ada lagi. Tapi kalau ngomongin kamu Indonesia ya se-Indonesia ya silahkan masuk aja ke HIPA MPH. Oh, berarti Kak, ya itu mah udah kuno lah. Iya. Nggak nanyain masalah kamu apa gitu kayak. Kayak dulu. Iya kan nggak kayak dulu gitu. Yang dulu kan nanyanya agama kamu apa. Iya. Sekarang ya Udah toleransi. udah toleransi, jadi kita ngeliat potensi berarti ya. ngeliat potensi. Jadi standaritasnya itu. Jadi berarti siapapun bisa masuk HIPA MPH ya. Betul, siapapun. Meskipun dia maaf nih ya, ekonominya kurang. Itu nggak jadi masalah buat kita. Itu ada berarti udah ada solusi, ada pemikiran. Dan solusi. Asal si orangnya mau berkembang, Mau berkembang aja. Oh. Gitu. kembali ke orangnya lagi sih. Oh, gitu. Karena ya yang namanya organisasi kan siap mau dia dengan level tingkat ekonomi apapun, Iya. kalau dia berprosesnya benar, saya jamin dia akan sukses di masa depan. Yang penting ya itu berproses, dia tetap berproses dengan jenjangnya yang betul. Jadi ya
untuk permasalahan mengenai ekonomi yang rendah atau apapun, ya kita juga pasti akan bantu. Gitu. Mau masuk ke kita, silakan aja. Kita tidak pernah membeda-bedakan, apalagi basis ekonomi ya. Iya, iya. Jadi ya kita akan terima dengan baik, kita akan rangkul sebagai saudara siapapun itu dengan tingkat level ekonomi apapun. Oh, iya cukup positif sih. Kalau ini diterusin semakin besar, ya siapa tahu ya Hikmah MPH ini bisa bikin handphone sendiri, bisa bikin kamera sendiri, bisa bikin mobil sendiri, ya kan? Amin, amin, Amin. Karena kalau saya lihat banyak cabang kan, maksudnya banyak cabang tuh yang dari material art, Ya. otomotif, dari e-sport. terus ya nggak menutup kemungkinan kan, karena di kita sendiri bikin kamera belum bisa, Iya. ya kan, bikin ya siapa tahu Hikmah MPH dengan pemikirannya seperti itu bisa menghasilkan apa produk dalam negeri sendiri gitu. Itu suatu kebanggaan ya, dan itu pasti dipikirkan terus. Ya pasti distribusi anggota, gimana caranya organisasi juga bisa bermanfaat untuk sudah tugas organisasi anggotanya atau anggotanya, gimana caranya mereka bermanfaat, gimana dia bermanfaat secara ekonomi, tapi juga secara basis ilmuwan, pendidikan. Bahkan kemarin juga kita juga sempat sebetulnya kita juga karena kita juga pelajar dan mahasiswa, nanti kita konsennya ke arah pendidikan. Kita sempat kemarin juga buka beasiswa kuliah 1 gratis selama 4 tahun dibiayai. Beasiswa gratis selama 4 tahun Kuliah beres masyarakat sampai itu selesai. itu di fakultas mana aja? Kemarin itu adanya itu ada 2 jurusan. Ada 2 jurusan. Yang pertama itu jurusan manajemen, yang kedua jurusan akuntansi. Nah, udah terlaksana. Udah, alhamdulillah kita udah ini tahun kedua Nah, kita memberikan beasiswa untuk masyarakat. Insya Allah di tahun berikutnya, tahun ketiga kita akan lakukan lagi beasiswa untuk masyarakat sehingga mereka bisa menempuh pendidikan untuk tingkat selanjutnya, baik dari anggota maupun masyarakat sipil. nah ini bicara masalah masalah apa tadi? Mahasiswa, terus tadi kan nggak lepas dari ekonomi kan, Betul, budget lah ya. budget. Nah itu ngakalin budget itu, maaf kalau saya agak ini ngomongnya, dapat budgetnya itu mengakalinya dari mana itu? Yang pertama asas kekeluargaan kita Kolektif. gotong royong kolektif. Iya. Jadi mau dia dengan misalkan ada kader kita yang butuh bantuan, misalkan amit-amitnya ada yang terjadi bencana seperti rumahnya kebakaran ataupun sakit, Banjir. Iya. terdampak banjir, ya otomatis kita keluarga besar siapapun yang mau bergotong royong nyatuin kekuatan ekonominya untuk kita salurkan ke keluarga besar kita. Yang pertama, yang kedua juga kita juga ada bidang ekonomi, yang dimana nanti bidang ekonomi ini bagaimana caranya organisasi dapat melakukan perputaran uang kas, Maksudnya penjualan merchandise atau apa? Bukan. baik dari seperti merchandise, stiker maupun buka bisnis baru gitu. Bisnis baru. Nah dari bisnis ini gimana caranya kita bisa menghidupi organisasi yang pertama, yang kedua kita bisa bantu perekonomian anggota. Ekonomi. Tapi cukup sulit ya itu ya, untuk auditnya. Ya, tapi ya alhamdulillah lah dengan kitanya emang serius kan ya, Iya. dan ikhtiar kan gitu. Iya. Alhamdulillah terlaksana sampai sekarang, terus kita bisa bantu juga siapapun itu ya, kita gotong royong lah bareng-bareng. Ya kan kalau kata saya terobosan sih ini, maksudnya gini, terobosan baru nih, banyak ini saya bukan merendahkan suatu daerah, banyak daerah yang tertinggal ya, daerahnya loh ya, tapi banyak orang-orang yang pintar, maksudnya banyak orang-orang yang pemikiran pola pikirnya tuh pintar, tapi dia terbatas
untuk apa ya, komputer nggak punya, buku fasilitasnya terbatas. Nah, Hikmah MPH ini bisa dibilang suatu terobosan, gitu maksudnya. Alhamdulillah. Ada nggak sih anggota yang seperti itu dari daya ya, kata saya dari kampung lah istilahnya, dari pelosok gitu, ada? Ada Kang. Jadi ya ada juga anggota-anggota kita yang emang dia ini emang betul-betul potensial dalam pemikiran ataupun apapun itu yang bisa membantu organisasi ataupun masyarakat dan bangsa ini. Nah, ini bagaimana caranya kita ini bantu untuk memfasilitasi itu. Contohnya ada beberapa juga dari kawan-kawan yang mereka ini pintar secara akademis, tapi terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan untuk kuliah. Nah, itu banyak sekali hal seperti itu yang kita langsung lihat di masyarakat kami. Nah, ini peran organisasi gimana caranya kita bisa membereskan hal ini. Ayo kita cari beasiswa bareng-bareng. Bahkan kemarin juga ada beberapa kawan-kawan yang terkendala permasalahan ijazah ditahan karena dia tidak memiliki biaya melunasi tunggakannya. Itu banyak sekali. Nah, bagaimana caranya juga kita juga pasti bantu. Kita datangi sekolahnya, kita advokasi, bantu mediasi, bagaimana penyelesaiannya. Ya juga alhamdulillah terdapat titik terang, beberapa juga sudah berhasil kita advokasi, kita bantu juga anggota-anggota yang emang betul potensial. Tapi walaupun terkendala hal biaya ataupun fasilitas, ya kita pasti bantu fasilitasi seperti itu. Berarti Hikmah MPH ini punya advokat dong, punya pengacara sendiri. Pengacara sendiri, alhamdulillah di kita juga kan ada bidang kumham, hukum dan ham. Nah, jadi kalaupun ada anggota yang mempunyai misalkan membutuhkan bantuan advokasi, kayak tadi ijazahnya tahan ataupun apapun itu, kita ini tugas bidang hukum dan ham ini yang bergerak untuk membantu gimana caranya mereka ini bisa mengadvokasi anggota yang memiliki permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi saya cukup apresiasi sih dengan pergerakan ini, bisa dibilang terobosan pertama. Kalau kata saya terobosan pertama sih. Soalnya banyak keluhan ijazah yang ditahan, terus banyak keluhan anaknya pintar tapi maaf ya, orang tuanya cuman tambal ban, terus dia nggak mau, bukan nggak mau, dia kepengen tapi dia nggak mampu untuk melanjutkan ke jenjang kuliah, padahal potensinya untuk pendidikan tuh ya gitu. Dan saya apresiasinya di MPH ya apa ya, nggak bisa speechless sih, saya nggak bisa ngomong lagi. Jadi cukup membantulah orang-orang yang seperti biar ya meskipun nggak bisa semuanya dibantu ya 50-60% juga itu udah apresiasi banget sih bagi saya gitu. Kita bertahap kan, cuma dari empati itu Om. Iya. Kita memaksimalkan lah gimana supaya masyarakat yang istilahnya tidak mampu difasilitasi oleh kita, karena dalam diri kita masing-masing juga diajarkan oleh kakak kita untuk berempati pada masyarakat. Dari empati itu cukup bagus inisiasinya. Sampai ada rencana melebarkan sayap nggak sih selain Jawa Barat? Oh ada, alhamdulillah kita ada 2 provinsi baru di Bali. Ya. Yang kedua ada cabang baru di Surabaya, Jawa Timur. Respon di sana gimana? Cukup baik, alhamdulillah. Cukup baik. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya kaget juga ya, apa yang kita lakukan di Jawa Barat ini sampai banyak juga masyarakat yang pengen ikut bergabung ke kita dari luar Pulau Jawa. Bahkan seperti Bali contohnya. Iya, jadi ya saya juga ini mungkin karena proses ya Kang ya, ikhtiar kita juga bersama. Ya alhamdulillah banyak juga masyarakat yang pengen untuk bergabung juga dengan keluarga besar MPH. Oke, tapi kan semakin tinggi semakin banyak terpaan dong.
harus ada antipasi di situ. Iya, tapi bagi saya keluarga besar HIPMA MPH Iya. itu bagi saya bukan sebuah pohon, Kang, yang dia itu tumbuhnya ke atas Iya. dan ditempa dengan angin sekencang apapun. Tapi bagi saya ya keluarga besar ini kayak perahu, kan. Dia ada nahkodanya, ada orang-orang yang punya perannya masing-masing, tapi dia bisa terus berlayar di laut. Jadi mau sehat, melaju, melaju terus, mau setinggi ombak apapun yang menghadang kita, ya kita tetap maju, dihantam-hantam aja. Ya itu karena kekuatan kita, ya kita solid dengan asas keluarga besar, bukan asas organisasi aja. Seperti itu, kan. Jawa Barat, Bali, Jawa Timur. Jawa Timur. Dan rencana Kalaupun rencana mungkin dari wilayah-wilayah lain, provinsi-provinsi lain akan kita kembangkan di sana keluarga besar ini. iya sih, semua ya saya mendoakan Insya Allah untuk Indonesia. saya mendoakan seluruh Indonesia karena ya bisa sampai Kalimantan, Amin. ya Sulawesi, kayak Manado, terus daerah-daerah terpencil kan masih Iya, banyak betul. kan ya guru honorer yang ya masih banyak lah anak-anak yang sekolah tapi masih melalui apa melewatkan sungai, Iya, masih iya. ini gitu kan ya munculnya HIPMA MPH ini sebagai trigger lah, Iya. bisa dibilang sebagai trigger dan bisa bisa menyadarkan juga, bisa ada yang ikutin juga, terus makin sukses juga ke depannya juga. Nah, ada berapa anggota sih? Kalau anggota dari sensus, ini kita lagi tahap sensus anggota, kan. Iya. Sensus anggota tahap kedua, jadi kita by data, kan. Iya, by data. Harus ada orangnya, kan. Yang baru ngirim itu kemarin cabang Bandung. Baru ngirim itu dari DPC cabang Bandung itu kita punya 32 dewan pengurus komisariat Oke. dari tingkat universitas, SMA sama SMP. Oke. Dan itu anggota di kota Bandung ini ada sekitar 117 terakhir itu. Oke. Itu baru kota Bandung, belum cabang-cabang yang lain yang mereka ini lagi sensus anggota juga, Oke. gitu, kan. Oke. Nah, itu kan yang baiknya nih. Tadi MPH kan maksudnya nggak apa-apa, tapi kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa kan. Ini dulunya kan stigmanya gangster, Iya, betul. geng motor. Ada nggak sih cibiran dari masyarakat? Oh, udah pasti ada, jadi ya stigma itu kan di masyarakat pasti ada. Iya. Ini mah geng motor lah, apal. Iya. Tapi ya di sini kita buktiin bahwa untuk kita punya nama yang besar itu bukan di jalan ataupun seperti apa, tapi Iya. ya kita jadi pemuda yang betul-betul berkarya. Sehingga dari karya itu kita tunjukkan bahwa kita itu positif. Nah, dengan begininya juga udah pembuktian. Pembuktian. Iya. Alhamdulillah. Dengan begininya juga pembuktian. Iya. Ya sekali lagi saya ucapkan ya apresiasi sekali sih saya. Mudah-mudahan di Bandung sendiri mah enggak pertanyaan saya begini. Untuk kartu anggota itu ada barcode-nya sih? Ada. Jadi scan by data. Scan beda. Misalkan di scan ntar ada timbul nama, datanya, nomor datanya. berapa, nomor seri, oh ada. Iya. Oh itu cukup terobosan yang bagus sih. Iya. Jadi kan kita bisa tahu, oh ini betul anggota kita. Ya ntar siapa tahu makin besar kan Makin ada banyak yang yang ngaku-ngaku. Ya makanya Sering terjadi itu. Itu bisa kepikiran seperti itu. Bisa. Ya kepikirannya tuh ketika ini kan kita semakin membesarkan ya. Nah, iya. Nah. Pembasisan anggota juga dilakukan. Juga nggak sering ngelihat ada yang ngaku-ngaku Iya. MPH. Makanya saya juga pernah sekali kejadian kayak gitu. Iya. Ya saya anggota HIPMA MPH. Loh, kalau anggota HIPMA MPH harusnya tahu kalau kita juga masih saudara. Iya. Iya, malah nggak kenal kan kayak gitu. Ternyata dicek bukan anggota.
Jadi banyak yang ngaku ya gimana nih caranya. Ini juga kan sekaligus langkah meminimalisir oknum yang mengaku-ngaku. Iya. Jadi semuanya yang jadi anggota kita scan by data. Scan by data Semua. jadi bagus banget sih. Iya, gitu kan. Jadi Karena belajar dari kesalahan tadi. Belajar. Kita evaluasi apa yang kurang, kita perbaiki. Nah, untuk Hipma MPH sendiri ini ada ospek nggak sih? Kalau ospek, sebetulnya kalau untuk ospek ya di kita nggak ada Kang ya. Nggak ada. Ospek itu ya kalau mau jadi anggota kita ya ikut masa penerimaan anggota baru di kader, jenjang kaderisasinya di situ. Ya, yang tadi kayak kata saya hierarki bukan hierarki yang negatif ya, hierarki yang ini nih kuat nggak sih dengan jenjang segini, misalkan dicoba dulu 3 bulan, naik lagi 6 bulan, ini serius nggak? Kalau serius sih, iya. Jadi cara kita ngerekrut anggota itu sekarang kita bakalin ilmu masuk ke kita, ikut masa penerimaan anggota baru, kita kasih materi kayak kuliah ataupun kayak kita ngajar nih ke anak-anak calon anggota baru nih. Yang pertama kayak Pancasila 1 Juni 1945, pengantar nasionalisme, sejarah gerakan pemuda. Jadi mereka yang masuk ke kita itu juga tahu, ini organisasi tujuannya ke sini. Jadi nggak sia-sia juga gitu, ada ilmunya juga. Jadi yang mau masuk ke kita bahkan kita kasih ilmu langsung gitu kan. Nah, di Hipma MPH ini udah ada yang sukses nggak? Kalau yang sukses, alhamdulillah kan bisa terhitung lah sama kita. Banyak juga kawan-kawan yang sukses. Cuman kan sukses ini juga jadi takaran kita sukses dalam bidang apa? Dalam bidang sukses yang dia bisa kerja maksudnya kerja di kantoran menjadi apalah admin atau menjadi bisnis apa gitu, buka bisnis sendiri atau kerja jadi sekretaris atau kerja dari direktur. Ada juga gak sedikit sebetulnya Kang dari anggota kita ataupun yang berproses di MPH. Jadi ya alhamdulillah, jadi ketika kita berproses Kang ya di Hipma MPH dan juga mereka yang mendapatkan hasil, beberapa juga ada yang buka bisnis usaha dari ilmu-ilmu yang didapat, UMKM. Mereka jadi membuka usaha baru, dagang, UMKM, konveksi, buka bisnis sepatu, apapun. Bahkan ada juga beberapa yang kerja juga, ada yang jadi penulis, ada yang dulunya suka nulis di kita salurin jadi penulis, ataupun ada yang suka otomotif misalkan yang di kita juga beberapa juga ada yang seperti itu, ada yang suka otomotif kan, modif motor atau apa. Selagi kita punya jejaring perkawanan misalkan kayak di bengkel ataupun apa, ini kita salur-salurin kerja, jadi mereka juga bisa bermanfaat nih dari ilmu yang didapat, bisa sukses juga akhirnya gitu, dari bekal apa yang didapat ketika berproses di Hipma MPH gitu. Termasuk saya sendiri juga merasakan gitu, sudah buka usaha. Udah buka usaha. Usaha cuci motor. Lumayan itu cuci motor. Alhamdulillah. Bisa bermanfaat. Nah, untuk pertanyaan sekarang agak masih kuliah? Saya masih kuliah. S1 kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, di belakang Gedung Sate. Di belakang Gedung Sate. Sekarang ya mau menempuh semester akhir lah. Masih kuliah. Rencana S2. Rencana jika ada jalannya, dikasih Allah jalannya S2, pasti S2. S1 cum laude. S1 kalau sekarang semester 7 alhamdulillah IPK cum laude. A-nya masih kuliah juga? Masih kuliah, saya semester 5 di STAB, Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Di Jalan Ciamplas. Ingat masih semester 5. A-nya? Kalau saya sih baru lulus juga. Kita juga lagi kalau saya lagi coba ngurusin S2. Tapi karena baru lulus itu jadi masih mau refresh dulu lah. Rencana mau tahun depan ngambilnya. Berarti tiga-tiganya pendidikan penting ya? Penting menurut ya.
penting karena pendidikan itu adalah senjata kan. Iya, Misalnya ya pengaruh ataupun dampaknya gimana yang menggunakannya. Kalaupun digunakan baik, ya pasti bermanfaat Pasti buat siapapun. bermanfaat. Pendidikan itu penting bagi kita. Nah, attitude juga ngaruh. Itu iya, itu juga ngaruh. Nah, ini saya ngomong ya, ini saya ngomong. Ada orang yang ngomong lah, saya nggak sebutin ustadz lah ya. Pendidikan mah nggak akan dibawa meninggal, nggak akan dibawa. Salah kalau kata saya sih. Kalau kata saya salah. Sedangkan riwayat Nabi atau apa kan di Islam kita harus belajar. Terus belajar. Harus sampai belajar. kapanpun. Harus belajar, nggak bisa ditipu oleh. Ya, maksud saya teh kehancuran kita teh ketika nggak ada Turki Ismani, hancur lah. Iya. Gitu maksudnya. Ada kan orang yang kayak cewek ya tuntungnya ke ya akhirnya ke dapur juga apa sih belajar Iya, apa betul. sih Banyak udah nggak akan dibawa mati. Ini nih kan maksudnya kita nggak bisa dibodohin lah, kita aja bikin handphone dulu Iya, bisa betul. gitu, bikin mikrofon nggak bisa tapi nyebut itu badan kafir katanya. Mungkin Ah, orang gitu. Indonesia mah mindsetnya emang harus diubah sih. Iya, Soalnya kan orang kita harus Indonesia belajar, kebanyakan harus mindsetnya tuh tetap bukan mindset tumbuh. Iya, Kayak ngomong nggak bisa itu salah. Daripada ngomong nggak bisa, mending ngomong belum bisa. Kalau belum bisa kita bakal nyoba. Kalau Iya. nggak bisa kita nggak bakal nyoba. iya nggak bakal nyoba kan. Dari Iya. omongan juga ngaruh gitu ke otak gitu. Iya. istilahnya. Sedangkan Nggak filsuf-filsuf bisa sama Islam belum juga bisa. kan banyak kan. Oh iya betul, Nah, banyak. Kayak Al-Kindi yang dokter itu Iya. terus kayak Iya. ya kenapa sih belajar terus supaya apa ya, supaya tahu nggak mudah apa ya ketipu gitu. Iya. Nah, ya Nggak betul. mudah ketipu, kita tahu oh ini nih gini, ininya gini. Kan dulu mah kan ya gitu lah yang saya ulangin tadi. Iya. Untuk apa sih ini nih? Ya padahal kan perlu. Iya Perlu banget gitu. untuk hidup ya. Untuk hidup. Pendidikan penting ya. Pendidikan Ya buat penting. kita semua juga pendidikan itu penting. Ya memang ada juga yang bermindset demikian. Nah, itu juga jadi tugas kita bersama. Gimana caranya kita jadi sebuah organisasi yang melakukan penyadaran sosial. Penyadaran Penyadaran sosial. sosial bahwa pendidikan itu penting. Jadi walaupun emang tidak dibawa mati, tapi pendidikan itu akan diwarisi Diwaris. generasi selanjutnya. Dan itu kan bisa dibilang apa ya? Apa sih namanya, bermanfaat untuk orang lain kan? Iya betul. Iya. Sepakat. Bermanfaat untuk orang lain. Iya betul. Jadi untuk mengembangin lapangan pekerjaan, untuk ya kan ada apa rezeki orang, kita nambah rezeki orang gitu. Terus untuk mempelajari apa, misalkan kita pengacara atau apa, ada orang yang nggak tahu apa-apa, terus dianya nggak salah, kita bisa ngebela gitu kan. Maksud saya Iya, gitu. sepakat kan. Karena ya semakin kita belajar, semakin kita juga tahu bahwa kita itu nggak tahu apa-apa sebetulnya. Jadi ya harus belajar terus. Pendidikan itu Pendidikan. Ya, mudah-mudahan makin maju sih. Amin. Amin. Rumah MPH makin membuka. Jadi orang-orang sini makin open minded Iya, gitu. iya. Maksud saya Iya. makin Itu yang terpenting open mind. open minded dan menerima, nggak gampang tersinggung gitu, nggak gampang. Jadi ketersinggungan mah kita yang ngambil. Tapi kalau dikaji lagi, Iya. Iya Sama kan? kayak kritik. iya sama kayak Kan kalau kritik ini ada dua. Dan dua-dua ini kan tergantung gimana kitanya. Misalkan ada orang yang ngekritik, oh saya ini ABC. Tapi kalau mindset kitanya, oh ini mah nyudutin atau mau ngejatuhin atau apa. Oh. Nah ini mindset yang salah. Iya, Tapi mindsetnya. kalau mindset kita membangun, misalkan ada yang ngekritik, oh kurang ini, oh ternyata saya kurang ini, berarti perlu diperbaiki, perlu dievaluasi. Nah, itu Sama kayak ya kritik. itu open minded, dewasa Open-minded, kan ya, dewasa. Ya, sedangkan filsuf-filsuf dan riwayat-riwayat Nabi juga banyak yang nggak keungkap. Filsuf
banyak loh filsuf Islam tuh banyak banget. Banyak. Yang dokter yang Al-Kindi, terus Al-Ghazali ya yang ya banyak sih. Kenapa dia mau belajar tentang kehidupan, tentang ya kan pasti ada maksud gitu kan. Ada maksud. Iya. Kalau kita cuman hidup, makan, cuman apa ya, nerima apa adanya, ya mau jadi apa sih negara kita Iya, gitu. Ya, stagnan intinya. Stagnan kan. Aja di situ terus. aja. Karena kita akan menjadi apa namanya, konsumen selamanya kan, akan Iya. menjadi konsumen kan selamanya, akan menjadi konsumen gitu. Ya mungkin terakhir dari saya, mudah-mudahan makin berkembang sampai Amin. Indonesia, Amin. Amin. biar open minded, biar kebuka lah orang-orang yang orang yang masih pemikirannya masih kaku, Iya, terus mindsetnya tertutup. iya masih tertutup, terus apa, oh saya pengen kuliah, pengen sekolah susah, adanya Hikmah MPH bisa menolong, bisa membuat solusi, bisa ngasih jalan. Itu Intinya sih jangan ya. cari alasan tapi cari solusi lah. Iya, cari solusi. Nah, untuk terakhir nih, untuk tiga-tiganya apa nih pesannya? Ya kalau dari saya ya pesannya ya buat siapapun itu terus berproses, Iya. karena yang paling penting itu bukan gimana caranya kita melihat hasil, tapi Oke. proses itu yang paling penting. Oke. Yang kedua juga selalu untuk belajar yang dimana ya masih banyak hal-hal yang kita nggak tahu di dunia ini, namun tetap yang harus diingat tetap seperti ilmu padi. Kakak saya ngajarin tetap Iya. seperti ilmu padi, semakin berisi itu semakin menunduk. Iya, oke. Jadi nggak sombong, nggak Nggak apa. sombong, iya. Seperti itu mungkin dari saya. Oke. Doanya? Ya paling dari saya ya terus bekerja keras untuk masa depan, berproses, terus belajar juga, terus berguna bagi masyarakat gitu. Iya, iya, Soalnya prinsip saya juga sih, kalau doa nih matiin aja saya nih kalau saya udah nggak berguna di dunia. Kalau prinsip saya gitu. Oke. Kalau minta ke Allah, matiin saya aja kalau saya udah nggak berguna di dunia. Untuk masyarakat. Nah Ya. Untuk kakaknya? Mungkin tidak jauh berbeda dengan kawan-kawan. Satu kalimat yang saya selalu ingat dari ayah Ridwan, Ya. bahwa kita tuh harus selalu berguna untuk orang lain. Ya. Dan kita ini yang ada di posisi seperti ini itu bukan sebagai raja, bukan sebagai stakeholder, tapi justru kita itu sebagai pelayan untuk orang lain. Dan itu yang selalu kita tanamkan di jajaran, dan semoga kita diberi kelancaran terus, diberi kesehatan untuk terus menjadi pelayan masyarakat, pelayan anggota-anggota kita, pelayan keluarga besar kita. Mungkin itu aja sih. Oke. Kalau terakhir dari saya sih, jangan jauh-jauh dulu untuk ke negara, wilayah, dari lingkungan dulu. Kalau nggak dari keluarga dulu lah, benerin keluarga dulu. Udah solid, baru lingkungan gak buang sampah sembarangan, maksudnya. ya itu hal kecil Kecil dulu. Yang perlu dilihat. Dari RT RW dulu, lingkungan udah nyaman, baru ke sikup yang lebih gede lagi, udah sikup lebih gede, baru ke negara. Ya. Oke, dari saya cukup sekian. Nah, inilah Hikmah MPH. Oke, terima kasih.